Menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 alias Nataru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat tentang potensi cuaca ekstrim dapat mempengaruhi sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut fenomena seruak dingin dari dataran tinggi Siberia menjadi salah satu pemicu utama peningkatan curah hujan ekstrim selama periode tersebut. Cuaca ekstrim juga memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, terutama pada puncak musim hujan di Desember dan Januari. Peningkatan curah hujan ini juga dapat mempengaruhi lalu lintas perjalanan liburan Nataru, di mana survei Kementerian Perhubungan memprediksi 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan. Untuk menghadapi dampak cuaca ekstrim, BMKG melakukan sejumlah langkah antisipasi, salah satunya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Langkah ini dijalankan untuk mengurangi curah hujan tinggi serta potensi bencana hidrometeorologi. Lalu, bagaimana cara kerja teknologi modifikasi cuaca dilakukan? Modifikasi cuaca adalah teknik intervensi yang dilakukan di atmosfer untuk mempengaruhi pola cuaca. Dilansir dari berbagai sumber, salah satu metode paling umum adalah cloud seeding atau penyemaian awan, di mana bahan kimia tertentu seperti perak iodida atau natrium klorida atau garam disebarkan ke dalam awan dengan harapan mempercepat proses pembentukan hujan. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah guna mencegah banjir atau bencana hidrometeorologi lainnya. Teknologi cloud seeding berfokus pada manipulasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Bahan kimia yang digunakan berperan sebagai inti kondensasi yang mempercepat penggabungan tetesan air di dalam awan sehingga memperbesar peluang turunnya hujan. Penyemaian ini dapat dilakukan menggunakan pesawat udara, drone atau dari darat melalui alat penyembur roket yang menembakkan bahan kimia tersebut ke dalam awan. Meski teknologi modifikasi cuaca menawarkan berbagai manfaat, teknologi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, keberhasilannya tidak selalu dapat dipastikan. Cuaca adalah sistem yang sangat kompleks dan seringkali sulit untuk memprediksi hasil yang tepat dari intervensi. Kedua, ada kekhawatiran terkait dampak lingkungan jangka panjang dari penggunaan bahan kimia seperti perak iodida, meskipun studi sejauh ini menunjukkan dampaknya relatif kecil. Di Indonesia, teknologi modifikasi cuaca sudah sering digunakan, terutama untuk mengatasi masalah bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan untuk menjaga pasokan air di daerah pertanian. Sejak beberapa tahun terakhir, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sektor pertanian, terutama di wilayah sentra pangan yang rentan terhadap kekeringan atau cuaca ekstrim yang dapat mengganggu produktivitas hasil tani. Seiring dengan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim akibat perubahan iklim, penggunaan teknologi ini diproyeksikan akan terus berkembang di masa mendatang.